Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Ahmad Hidayat dari Prodi Bisnis Digital kelas 5 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi strategi segmentasi target positioning pada pasar. Strategi segmentasi target positioning merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pemasaran untuk mencapai keberhasilan. Lalu strategi ini bisnis dapat mengidentifikasi target pasar yang tepat dan membangun posisi yang kuat di benak konsumen. Nah, apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menargetkan upaya pemasaran mereka dengan lebih efektif. Nah, apa saja sih segmentasi pasar? Yang pertama adalah demografis, yang kedua adalah psikografis, yang ketiga adalah perilaku, lalu yang keempat adalah manfaat. Nah, ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan segmentasi pasar, seperti segmentasi berdasarkan demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi geografis. Lalu segmentasi berdasarkan psikografis, yang pertama adalah gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, minat, dan aktivitas. Lalu yang berikutnya adalah segmentasi berdasarkan perilaku, seperti frekuensi pembelian, loyalitas merek, dan tingkat penggunaan. Nah, yang berikutnya adalah pengertian targeting. Targeting adalah proses pemilihan segmen pasar yang paling menjanjikan untuk dilayani. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor potensi keuntungan, tingkat persaingan, dan sumber daya yang tersedia. Nah, ada beberapa target. Ada beberapa targeting. Yang pertama adalah targeting massal. Nah, targeting massal ini menargetkan seluruh pasar dengan satu pesan dan produk. Contoh produk yang menargetkan massal ini seperti sabun mandi. Nah, sabun mandi merek sabun mandi terkenal seperti Dove atau Lifebuoy dapat menargetkan pasar secara massal dengan mengkomunikasikan manfaat produk mereka kepada semua jenis konsumen tanpa membedakan berdasarkan karakteristik demografis atau psikografis tertentu. Lalu yang berikutnya ada targeting adalah targeting segmen, memfokuskan upaya pemasaran pada segmen tertentu. Contoh produk yang menggunakan targeting segmen adalah produk seperti produk kecantikan. Produk kecantikan ini memfokuskan tentunya kepada wanita. Lalu yang berikutnya adalah targeting niche, menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik untuk kebutuhan dan preferensi yang unik. Nah, strategi targeting yang efektif melibatkan analisis yang cermat tentang segmen pasar yang potensial. Perusahaan harus memilih segmen yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Yang pertama adalah analisis pasar, menentukan segmen pasar yang potensial. Lalu yang kedua adalah pemilihan target, memilih segmen pasar yang paling menjanjikan. Lalu yang ketiga adalah menyesuaikan produk dan pesan pemasaran untuk target pasar. Nah, lalu yang berikutnya adalah pengertian positioning. Positioning adalah proses membangun persepsi yang jelas dan unik tentang produk atau merek di benak konsumen. Positioning membantu membedakan produk dan pesaing dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, berikut adalah contoh-contoh positioning. Yang pertama adalah positioning berdasarkan atribut, memfokuskan pada fitur dan manfaat produk. Lalu yang kedua adalah positioning berdasarkan manfaat. Nah, positioning berdasarkan manfaat ini menekankan keuntungan yang diperoleh konsumen. Lalu yang berikutnya adalah positioning berdasarkan pesaing, membandingkan produk dengan pesaing. Lalu yang berikutnya adalah positioning berdasarkan kategori produk, memposisikan produk sebagai pemimpin dalam kategori tertentu. Lalu yang berikutnya adalah strategi positioning. Strategi positioning yang efektif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang target pasar, pesaing, dan nilai-nilai yang penting bagi konsumen. Perusahaan harus menciptakan proposisi nilai yang unik dan bermakna. Seperti yang pertama adalah menentukan target pasar, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang kedua analisis pesaing, membandingkan produk dengan pesaing. Lalu yang ketiga adalah membangun proposisi nilai, menciptakan nilai yang unik dan bermakna bagi konsumen. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi positioning, mengkomunikasikan positioning pada target pasar. Nah, contoh studi kasus yang menunjukkan bagaimana strategi ini diterapkan oleh berbagai perusahaan.
Misalnya Apple menggunakan strategi niche targeting dan positioning yang berfokus pada desain, inovasi, dan pengalaman penggunaan yang premium. Lalu ada Nike memposisikan diri sebagai merek olahraga yang aspiratif dan berprestasi. Lalu ada Toyota memfokuskan pada kendaraan yang efisiensi bahan bakar dan nilai untuk uang. Nah, kesimpulannya adalah strategi ini merupakan alat yang ampuh bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memahami target pasar yang tepat, membangun positioning yang kuat, dan menerbitkan upaya pemasaran dengan efektif. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar dengan meraih kesuksesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janjir.